Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing kepada Ibu, Bapak, Sidang Jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya meskipun kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Majelis Jemaat GKI Palangka, Gereja Sion, mengajak Ibu dan Bapak Sidang Jemaat mengikuti ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 secara online. Semoga melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada minggu ini adalah Pendeta Gutmar Untung STH, pembaca berita jemaat dan pengantar saya, Penatua Ray Andro Zintano Leiden, Salam Presbiter, Penatua Hardewin LP Umbing, Liturgus, Diaken Nikla Sintanidio, pembaca Alkitab, Diaken Vivi Kristina, pemimpin persembahan, Diaken Nikla Sintanidio, pianis, Saudari Salnike P. Sinsen, song leader 1, Saudari Yurina, song leader 2, Saudari Krisdes P. Cinsen. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Jemaat di rumah dimohon untuk berdiri. Kita akan menerima votum dan salam. Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita memulaikan ibadah kita dan menyambut votum dan salam tadi dengan jemaat menyanyi PKJ nomor 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Agar aku bahagia
Jemaat sekalian, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Di hadapan-Mu yang kudus kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk beribadah kepadamu, untuk memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 24 ayat yang ke-34 sampai dengan 67. Dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 67. Dengan perikop, Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku akan mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuanku itu tidak mau mengikut aku.
Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang Tuhan telah tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu engkau berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihatlah Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya,
Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama jemaat di segala bangsa. Diakhiri haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kita hari ini, sebagaimana terdapat di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mohon pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar memampukan kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu pada saat ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus juga mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya hanya tertuju kepada Engkau melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 hingga ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan
dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menuntut sebuah kesempurnaan atau kinerja yang sangat prima, itulah yang diminta oleh para pemimpin agama Yahudi. Kita melihat ahli Taurat, orang Saduki, Farisi dan lain-lain kepada masyarakatnya. Apalagi ini yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Bagi Tuhan Yesus, para pemuka agama ini hanya dapat menuntut saja kerjanya. Karena ketika Yohanes Pembaptis dan dia yang sempurna datang, maka apapun yang dilakukan mereka dikeluh kesahkan oleh para ahli agama ini. Karena itu Tuhan Yesus mengundang mereka yang mau percaya kepadanya untuk datang menjadi muridnya. Karena ia tidak menuntut kepada mereka sehingga terasa beban kehidupan akan menjadi ringan. Bandingkan Matius pasal 11 ini tadi ayat 28 sampai yang ke-30. Tuhan Yesus tidak menuntut kesempurnaan itu. Karena dia tahu siapa kita manusia ini. Kita adalah orang yang berdosa. Yang tidak mungkin dan tidak mampu hidup dalam kesempurnaan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan kita melalui kematian dan kebangkitannya itu. Tuhan Yesus hanya meminta kita untuk berserah dan percaya kepadanya. Artinya mau hidup selalu dekat dan akrab dengannya. Melalui doa, melalui persekutuan kita, melalui kita belajar akan firman Tuhan dan merenungkannya dalam hidup kita. Agar kita menjadi bagian daripada kehidupan surgawi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas kita tadi mengingatkan kita semua bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Dalam perikop ini setidak-tidaknya ada 2 ajakan Tuhan yang ditujukan kepada orang banyak dan yang terutama bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kedua ajakan tersebut dapat kita lihat dalam ayat yang ke-28 dan 29. Yaitu ajakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian yang kedua, pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Saudara sekalian, ajakan Tuhan Yesus dengan lemah lembut dan rendah hati bagi kita
Sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan berarti diberikan. Diberikan di sini tidak sama dengan pemberian karena sesuatu yang pantas. Seperti pemberian hadiah kepada orang yang berhasil atau sukses dalam segala sesuatu. Tetapi justru sebaliknya, diberikan, dikaruniakan kepada manusia yang sebenarnya tidak pantas di hadapan Allah. Pengertian dasar dari anugerah yang sama dengan kasih karunia di dalam Alkitab adalah pemberian dari seorang raja, Allah yang maha besar itu, kepada seseorang manusia yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Inilah anugerah itu. Iman Kristen adalah sesuatu yang dikaruniakan bersama dengan harus memikul salib. Iman Kristen adalah iman juga kepada salib itu. Dan ini yang merupakan kuk yang Tuhan Yesus pasangkan pada pundak setiap orang percaya. Dengan demikian perkataan pikulah kuk di sini dapat kita artikan pikulah salibmu. Memikul kuk atau memikul salib sebenarnya dapat dikatakan memikul kehidupan. Apapun yang kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Karena salib Kristus adalah kehidupan kekal dan sesuatu yang pasti. Yang harus didahului dengan kesediaan dan taat untuk memikul, untuk menanggung salib Kristus. Yang intinya merelakan diri untuk menderita. Untuk merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka kepastian kehidupan kekal yang dijanjikan itu tidak akan terlewati dari kehidupan kita. Ia menjadi bagian kita. Bandingkan dengan kata-kata bahagia dalam Injil Matius pasal 5. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hubungan itulah perlunya kita mengetahui langkah-langkah yang terlebih dahulu untuk kita jalani dalam hidup ini. Sebelum sampai kepada tahap memikul salib itu. Yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri di sini intinya berarti berkata tidak terhadap dirinya atau egonya seperti yang diberlakukan bagi diri Yesus yang menghambakan atau menghampakan, mengosongkan dirinya mulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya di kayu salib itu. Hal seperti inilah yang diminta dan diajak oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu memikul salib atau memikul kuk tadi. Dalam kerelaan, kesediaan, dengan penuh ketaatan, dengan lemah lembut dan rendah hati. Ini adalah ajaran sekaligus ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dengan belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia yang lemah lembut dan rendah hati itu, dan keleluasaan Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidup kita, memampukan kita untuk melakukan itu semua. Untuk menempati diri setiap orang percaya menjadi terjamin dengan jadinya tubuh atau hidup orang percaya sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Maka soal penyangkalan diri, kesediaan, kemampuan memikul kuk atau salib akan menjadi ringan dan dapat dipikul bahkan terasa enak. Sebagaimana nas kita tadi, ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Kristus,
apabila kita dapat bersikap lemah lembut serta rendah hati, maka kita bukan saja memiliki bumi, sebagaimana Injil Matius pasal 5 ayat 5, tetapi juga mendapat kesempatan yang baik, luas dan komunikatif guna memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Ia menawarkan kuk yang baru menggantikan kuk yang lama itu, yang membuat kita letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan mengenakan kuk yang baru yang Tuhan Yesus ajak kita, maka kita akan memperoleh kelegaan itu. Walaupun beban yang diangkut oleh kuk itu sama, tetapi kualitas kuk akan menentukan berat ringannya beban yang kita alami dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajakan dari Tuhan Yesus, ajakan dari Juru Selamat kita adalah memungkinkan kita untuk menghayati iman kita, untuk lebih berpasrah diri, untuk lebih hidup dalam ketaatan dengan kesetiaan, lebih-lebih dalam masa-masa sulit yang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19 ini. Ruang gerak kita menjadi terbatas. Hubungan sosial kita terhadap sesama kita menjadi terbatas. Segala sesuatu menjadi terbatas. Sesuatu yang berat. Tapi kita meyakini kuasa Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu itu akan membuat kita menjalaninya akan menjadi ringan. Dan kita memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menghadapi semuanya ini. Dan kita meyakini kuasa Tuhan bahwa masa-masa sulit seperti ini akan segera berakhir. Sebagai warga gereja, sebagai warga persekutuan, sebagai orang-orang percaya, mestinya setiap orang-orang yang bersekutu itu hidup dalam sukacita. Jika setiap anggota persekutuan itu melakukan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, maka semua akan merasakan ketenangan, merasakan kelegaan itu. Dan jika kita melakukan tanggung jawab dan menggunakan segala pemberian Tuhan itu bagi kita, karena segala sesuatu itu adalah anugerah dari Tuhan, dan kita melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan, kita menjadi tenang, kita merasa lega. Jemaat sekalian, inilah tugas tanggung jawab kita. Dan kita meyakini atas pertolongan Tuhanlah memampukan kita untuk melakukan ajakan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita, membawa kita kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan berlaku bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hidup kita menjadi indah dan menyenangkan jika kita datang kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan mengingatkan sekalian, mengarahkan langkah-langkah hidup kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang taat, yang hidup dalam kepasrahan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan serangkaian doa syafaat kita, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah kami hidup menuruti kehendak-Mu berdasarkan firman Tuhan itu.
Biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami tidak akan mampu dan tidak akan sanggup melakukannya tanpa pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami hidup dalam ketatan dan kesetiaan. Tidak hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab kami masing-masing. Ajarilah kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak kami, generasi penerus kami, mereka yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa-masa perjuangannya, para pemuda remaja kami, baik mereka yang sudah bekerja maupun mereka yang masih dalam bangku sekolah, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tuhan memberkati mereka dalam segenap cita-cita harapan mereka ke depan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kami sekalian, dan dijauhkan dari segala kuasa kegelapan dan segala sakit penyakit. Lebih-lebih dalam kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah yang menolong kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang melebihi dari segala sesuatu itu akan menolong kami sekalian, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka dalam iman pengharapan pada Tuhan. Bagi mereka yang sakit, mohon kiranya Tuhan memberkati segenap pengobatan dan perawatan agar memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang bersedih, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan segenap tugas pelayanan dalam kehidupan berjemaat agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan gereja kami, gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai ke jemaat-jemaat dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan dalam berbagai bentuk pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan ibadah secara online dan ibadah-ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan sertai dan berkati para pelayan-Mu dan seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan tolong mereka dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, agar dapat dilakukan dengan baik untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih-lebih dalam penanganan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tolonglah pemerintah kami, terutama gugus tugas yang menangani itu semua, agar kehidupan kami sebagai anggota masyarakat merasa tenang, aman, dan kami boleh berdisiplin untuk terhindar dari wabah penyakit corona ini. Oleh sebab itu biarlah kuasa Tuhanlah yang memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita ini, dan persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang sudah disediakan. Nas pengantar untuk persembahan kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dari 2 Korintus ayat yang 8 sampai yang ke-12. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Begitu besar berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tak terbatas dan begitu nyata kemurahan-Mu itu ya Tuhan. Terus mengalir dan tiada berhenti. Saat ini kami jemaat-Mu hendak memberikan persembahan kepadamu. Besar kecil persembahan ini ya Tuhan, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Tilik dan jamalah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dan ajar pula kami untuk memberikan persembahan dengan kerendahan dan ketulusan hati kami. Sehingga persembahan ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 288, ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga, dengan judul Mari Puji Raja Sorga. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita menyanyi untuk menerima berkat Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 131 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jemaat disilahkan berdiri. Tuhan tuntun langkahku.
Jemaat sekalian, kita akhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.